Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai kerangka karya ilmiah, pemilihan topik, dan kita sudah sama-sama membuat jadwal penyusunan karya ilmiah. Saya berharap kalian sudah menentukan topik apa yang akan kalian gunakan untuk karya ilmiah kalian, dan kalian sudah menyusun jadwal sesuai dengan waktu yang pas untuk kalian menyelesaikan karya ilmiah kalian. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan dengan pengambilan data yang kalian butuhkan untuk karya ilmiah kalian. Saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk mengumpulkan data yang kalian butuhkan. Lalu ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan supaya proses pengumpulan data kalian bisa berjalan mudah dan lancar. Ikuti sampai selesai dan semoga bermanfaat. Untuk menyusun karya ilmiah yang kalian inginkan yang sesuai dengan topik yang sudah kalian tentukan, kalian membutuhkan data-data yang akan kalian bahas dalam karya ilmiah kalian. Data-data tersebut bisa kalian peroleh melalui narasumber atau responden atau dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang kalian bahas dalam karya ilmiah kalian. Berikut ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama adalah dengan wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung antara kalian sebagai peneliti dengan orang lain yang kalian gunakan sebagai narasumber. Wawancara memang biasanya dilakukan dengan tatap muka, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini bisa kalian lakukan melalui media, seperti contohnya melalui teleconference, melalui email, melalui Zoom meeting, atau melalui media lainnya. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, bisa juga tidak secara terstruktur. Secara terstruktur di sini maksudnya kalian menyiapkan daftar pertanyaan secara rinci yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Lalu ketika bertemu dengan narasumber, kalian menanyakan satu persatu dan dijawab oleh narasumber. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur biasanya lebih seperti ngobrol santai, tidak terpaku pada pertanyaan-pertanyaan, tapi kalian berbicara secara santai menyangkut topik atau bahan-bahan yang ingin kalian gali untuk keperluan karya ilmiah kalian. Contohnya, kalau kalian ingin membuat karya ilmiah mengenai minat siswa SD Negeri A terhadap mata pelajaran matematika contohnya, kalian bisa melakukan wawancara terhadap beberapa orang siswa, entah dengan cara terstruktur, yaitu menanyakan beberapa pertanyaan pada siswa-siswa tersebut dan dijawab, atau dengan cara ngobrol atau berbincang-bincang dengan siswa-siswa tersebut mengenai kegemaran atau minat mereka terhadap mata pelajaran matematika. Itu salah satu contohnya. Nah, hasil wawancara itu bisa kalian rekam atau bisa kalian catat untuk kemudian kalian olah untuk karya ilmiah kalian. Cara pengambilan data yang kedua adalah observasi. Pengambilan data ini biasanya digunakan untuk merekam fenomena sebuah proses kerja atau untuk merekam sikap narasumber. Metode observasi ini cocok kalian gunakan jika responden yang kalian tuju itu spesifik atau kuantitasnya tidak terlalu luas. Sebagai contoh, beberapa saat lalu ada seorang mahasiswa dari jurusan administrasi niaga yang membuat penelitian mengenai peternakan ayam broiler milik papa saya. Selama kurang lebih 1 bulan, mahasiswa ini secara rutin mendatangi peternakan papa saya untuk mengikuti dan memperhatikan perkembangan pekerjaan mulai dari proses bibit, pengolahan bibit sampai dengan proses panen. Itu salah satu contohnya. Nah, pengambilan data dengan cara observasi ini bisa kalian lakukan jika topik yang kalian pilih itu merupakan topik mengenai sebuah proses kerja atau mengenai sikap seorang responden seperti yang sudah tadi saya bilang di awal. Cara pengumpulan data yang ketiga adalah dengan angket atau dengan kuesioner. Bagi saya, cara pengumpulan data yang ini adalah cara yang paling sederhana. Kalian hanya perlu menuliskan pertanyaan-pertanyaan menyangkut topik yang ingin kalian gali, lalu dibagikan kepada
responden untuk diisi lalu kalian kumpulkan lagi. Kuesioner yang kalian buat bisa dalam bentuk kuesioner terbuka, bisa juga dalam bentuk kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka artinya kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan, lalu responden bebas menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan kuesioner tertutup artinya kalian menuliskan pertanyaan langsung dengan pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Metode ini paling cocok kalian gunakan jika responden kalian tersebar luas. Misalkan kalian ingin membuat penelitian mengenai kualitas pelayanan di sebuah instansi. Kalian tinggal membuat kuesioner, lalu membagikan kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan di instansi tersebut. Cara pengumpulan data yang keempat adalah dengan studi dokumen. Kalau cara pengumpulan data dengan kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang paling sederhana, maka bagi saya cara pengumpulan data dengan studi dokumen ini adalah cara yang paling mudah. Karena dianggap paling mudah, maka biasanya cara ini paling banyak dipilih oleh mahasiswa untuk membuat karya ilmiah. Pengumpulan data dengan cara ini tidak dilakukan secara langsung terhadap responden atau narasumber, tapi dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik yang kalian pilih. Contohnya, pada saat menyusun karya ilmiah saya mengenai gugatan sederhana beberapa waktu lalu, saya menggunakan metode ini untuk karya ilmiah saya. Saya mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan gugatan sederhana, misalkan seperti surat edaran Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Lalu saya juga mempelajari kitab undang-undang hukum acara perdata. Saya juga mempelajari tulisan-tulisan beberapa ahli hukum mengenai prosedur gugatan sederhana. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah menentukan topik apa yang akan kalian bahas dalam karya ilmiah kalian, maka sekarang kalian sudah punya 4 cara untuk mengumpulkan data yang kalian butuhkan. Kalian tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan topik yang kalian pilih. Apakah kalian akan menggunakan metode wawancara, atau dengan menggunakan observasi, menyebarkan kuesioner, atau melakukan studi dokumen. Sekarang, saya akan memberikan beberapa tips yang bisa kalian perhatikan dan bisa kalian gunakan supaya proses pengumpulan data kalian bisa berjalan lancar dan lebih mudah. Tips yang pertama, tentukan dengan pasti dan jelas berapa banyak responden atau narasumber yang ingin kalian mintai bantuan. Siapa saja responden atau narasumbernya, berapa banyak, lalu tentukan juga waktu yang ingin kalian gunakan untuk mengumpulkan data. Dengan begini, kalian bisa mengumpulkan data dengan lebih terarah dan juga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Tips yang kedua, bangun komunikasi yang baik dengan responden. Apapun metode pengumpulan data yang kalian gunakan, mau dengan wawancara, observasi, ataupun dengan menyebarkan kuesioner, kalian harus mulai dengan membangun komunikasi yang baik dengan responden. Sampaikan dengan jelas tujuan kalian untuk melakukan wawancara, observasi, atau menyebarkan kuesioner, lalu minta kesediaan mereka dengan sopan untuk membantu kalian. Tujuannya supaya responden bersedia meluangkan waktu untuk kalian, mau membantu kalian, responden bisa tahu bantuan seperti apa yang kalian butuhkan, sehingga responden bisa memberikan data yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi, membangun komunikasi yang baik dengan responden itu sangat penting. Tips yang ketiga, pada saat kalian mengumpulkan data, pastikan kalian tidak merepotkan responden ataupun kalian tidak mengganggu kesibukan responden. Contohnya, jika kalian menyebarkan kuesioner, pastikan kalian sudah menyiapkan alat tulis yang bisa digunakan untuk responden, supaya responden tidak perlu lagi mencari alat tulis. Contoh lain, misalkan kalian menggunakan metode wawancara, pastikan kalian memilih waktu dan tempat yang paling mudah dan paling sesuai dengan responden. Atau jika kalian menggunakan metode observasi, pastikan kalian melakukan observasi atau pengamatan kalian itu tanpa mengganggu apalagi menghalangi proses kerjanya. Tips yang keempat, kalau kalian menggunakan metode wawancara atau kuesioner, pastikan kalian membuat pertanyaan kalian dengan bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan mudah dimengerti. Jangan sampai pertanyaan kalian itu ambigu atau bahkan sulit dimengerti oleh responden. Tips yang kelima, kalau kalian menggunakan metode kuesioner,
Pastikan kalian membuat pertanyaan yang singkat, padat, sesuai dengan poin-poin yang ingin kalian gali. Jangan membuat pertanyaan yang terlalu panjang, bertele-tele, dan jangan juga membuat pertanyaan yang terlalu banyak. Kuesioner yang terlalu panjang dan bertele-tele biasanya akan membuat responden kalian malas untuk membaca kuesioner yang kalian kasih dan akhirnya mengisi kuesioner tersebut dengan asal-asalan. Atau bahkan responden malas untuk menerima kuesioner tersebut karena dilihatnya terlalu panjang dan terlalu banyak. Tips yang keenam, kalau kalian menggunakan metode kuesioner, biarkan responden kalian mengisi dengan bebas dan jujur sesuai dengan jawaban yang ingin dia berikan. Kalaupun ada pertanyaan yang kurang jelas, jelaskan pertanyaan tersebut, lalu biarkan dia menjawab sendiri. Jangan sampai kalian yang menuntun responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan kalian. Kalau sampai begitu, ya sekalian saja kalian isi kuesionernya sendiri, tidak usah dibagikan kepada responden. Mengapa demikian? Kalau sampai kalian menuntun responden untuk mengisi jawabannya sesuai dengan keinginan kalian, maka data yang kalian kumpulkan itu sudah tidak objektif, karena data yang kalian kumpulkan tidak jujur. Data tersebut sesuai dengan keinginan kalian, bukan sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin diberikan oleh responden. Lalu tips yang ketujuh, kalau kalian menggunakan metode studi dokumen, pastikan kalian menggunakan dokumen dari sumber yang valid, sumber yang terpercaya, dan pastikan dulu kebenaran dokumen tersebut. Jangan sampai kalian melakukan studi dokumen terhadap dokumen yang kalian kumpulkan dari tempat atau dari sumber yang tidak valid, dan dokumen tersebut tidak bisa kalian pertanggungjawabkan. Nah teman-teman, kalian sudah tahu ada 4 cara pengumpulan data yang bisa kalian gunakan untuk karya ilmiah kalian, dan ada tips-tips yang bisa kalian perhatikan atau kalian terapkan supaya proses pengumpulan data kalian itu bisa berjalan lancar dan lebih mudah. Silahkan kalian pilih metode pengumpulan data yang mana yang paling tepat untuk kalian gunakan. Lalu jangan lupa juga tips-tips yang sudah saya kasih tadi, supaya pengumpulan data kalian lebih lancar dan lebih mudah. Proses pengumpulan data ini bisa kalian kerjakan selama 2 minggu ke depan. Lalu minggu depannya saya akan memberikan video berikutnya. Di situ kita akan membahas tentang pengolahan data dan pembahasan hasil dari proses pengumpulan data yang kalian lakukan. Semoga pembahasan dalam video saya kali ini bisa berguna dan bisa membantu kalian, dan semoga proses pengumpulan data kalian bisa berjalan lancar. Kalau ada bagian yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan, silahkan ketikkan langsung di kolom komentar. Kita akan membahasnya sama-sama supaya kita bisa belajar bersama dan kita bisa menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini bersama-sama. Dan seperti biasa, saya minta dukungan kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan cara klik tombol di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Kalau sudah subscribe, pastikan juga kalian tonton video-video yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian jika kalian merasa video-video saya di sini berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Pembahasan kali ini saya sudahi di sini. Salam sehat selalu, salam semangat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan Tuhan memberkati.